Onana tidak melakukan penyelamatan sama sekali di pertandingan lawan Fiorentina. Semua shot Fiorentina berujung menjadi gol. Tadi malam Onana jelek banget build up-nya. Tendangan jarak jauhnya nggak ada yang pas. Umpan-umpan pendeknya memulai serangan dari sisi dia juga nggak mulus-mulus banget. Bahkan sampai ada momen itu Handanovic nge-briefing si Onana ya di pinggir lapangan. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Gimana jantungnya? Aduh, kita kembali lagi nih, balik lagi ke mode pabrik ya. Setelah menang nyaman minggu lalu lawan Salernitana, nggak pakai stres, nggak pakai senam jantung. Hari ini Inter kembali ke mode pabrik ya, mode Paza Inter. Kebobolan di menit 89. Jujur aja gue sebagai penonton udah sempet pasrah, tapi ujung-ujungnya kita unggul lagi di menit 95. Di satu sisi, momen kemenangan ini, proses kemenangan ini bagus banget untuk mental para pemain Inter. Artinya kembali lagi seperti musim lalu, kita sempat gol di detik-detik terakhir. Ketika Super Copa oleh gol Alexis Sanchez itu kan detik terakhir banget. Artinya mentalitas seperti musim lalu, mental untuk ingin menang, berjuang sampai detik terakhir udah ada lagi di musim ini. Tapi di sisi lainnya ini nggak baik banget buat jantung kita sebagai penonton. Gila sih tadi malam itu. Gue punya 10 catatan dari pertandingan tadi malam. Yang pertama, Onana tidak melakukan penyelamatan sama sekali di pertandingan lawan Fiorentina. Semua shot Fiorentina berujung menjadi gol. Yang pertama dari penalti, ya oke lah, penalti itu 90% gol. Yang kedua, golnya Ikone juga itu bagus banget. Susah sih sebagai kiper untuk antisipasi memang. Itu sudut sempit di antaranya De Vrij sama siapa, ada 2 pemain tuh ya tadi malam, golnya Ikone. Lalu gol yang ketiga melalui Jovic itu tendangan first time ya, kayak tendangan gunting gitu. Onana juga nggak bisa berbuat apa-apa. Dan selain dari sisi antisipasi, catatan gue untuk Onana adalah build up. Tadi malam Onana jelek banget build up-nya. Tendangan jarak jauhnya nggak ada yang pas. Umpan-umpan pendeknya memulai serangan dari sisi dia juga nggak mulus-mulus banget. Bahkan sampai ada momen itu Handanovic nge-briefing si Onana ya di pinggir lapangan. Bagus lah, gue suka banget tuh Handanovic yang kayak gitu. Selama Handa nggak main, cuma ngasih briefing dari pinggir lapangan, dia adalah legend gue. My legend. Gue berharap Onana cepet dan banyak belajar dari Handa dalam hal build up. Bahkan untuk nepis penalti juga Handa tuh salah satu yang terbaik sih dalam sejarah Serie A. Lalu catatan gue yang kedua tentang Belanova. Kasian banget ini anak, sumpah. Kita berharap banget kan Belanova dimainin. Bener sih, akhir-akhir ini Belanova mulai sering dapat kesempatan. Tapi momennya ketika Inter sedang kesulitan terus, Belanova selalu masuk di momen ketika Inter nggak main pakai formasi yang jelas. 4-5-1 kayaknya ya. Kalau kata komentator pertandingan tadi malam, mereka bilang gini, Inzaghi kembali memasukkan Belanova dan Inter bermain 4-5-1. Kelemahan formasi ini adalah terlalu menumpuknya pemain di kotak penalti sehingga riskan menghadirkan kemelut atau pelanggaran di kotak penalti. Itu yang terjadi ketika melawan Barca melalui golnya Lewandowski, dan malam ini kembali kejadian di golnya Jovic. Catatan gue yang ketiga, Korea ampas banget. Aduh, padahal gue berharap banget Korea main sejak awal terus cetak gol, memberikan bukti ini saatnya dia unjuk gigi ya, berbagi menit dengan Zeko dan Lautaro biar Zeko Lautaro nggak kelelahan, mampu mempersiapkan diri lawan Pilsen. Palah Korea jadi beban banget tadi malam, nggak jelas, nggak kelihatan passingnya, nggak kelihatan akselerasinya, nggak membahayakan gawang Fiorentina juga. Dan kalau dilihat-lihat malah lebih bagus Zeko jauh, ketika dimasukin langsung ngasih impact. Bahkan kalau menurut gue seharusnya Zeko kita anugerahi 2 assist. Yang pertama penaltinya Lautaro kan diawali terobosannya si Zeko. Lalu golnya Mkhitaryan juga berawal dari build up-nya Zeko. Selain Korea yang tadi malam penampilannya cukup mengecewakan, menurut gue adalah Dumfries ya. Ada momen juga dia marah-marah sama Mkhitaryan, gak jelas banget anjir si Dumfries. Lalu catatan gue yang keempat, golnya Mkhitaryan. Banyak yang bilang ini gol keberuntungan. Gue pun setuju ini disebut gol keberuntungan. Cuma persentase keberuntungannya menurut gue hanya 1-5%. Kalau Mkhitaryan di menit 95 gak gigih mengejar bola, gak gigih terus berlari, di usianya yang sudah 34 tahun, gol ini nggak akan terjadi. Jadi walaupun ada unsur-unsur keberuntungan, menurut gue nggak lebih dari 5%. Sementara 90% ini adalah sebuah hasil rancangan dari Zeko ke Barella, kemudian Mkhitaryan terus berlari tanpa bola, itu luar biasa banget. Kemudian catatan yang kelima, gue sempet takut golnya Mkhitaryan ini kena VAR, karena ada momen si Zeko dorong Milenkovic ya. Untungnya nggak kena VAR. Tapi ternyata kejadian kontroversial nggak cuma terjadi di momen golnya Mkhitaryan. Ini pagi-pagi pas gue bangun ngelihat cuplikan dan beberapa ulasan, ternyata Fiorentina juga mengalami hal serupa.
di golnya Jovic. Beberapa detik sebelum golnya dia narik De Vrij gitu ya sampai jatuh kasar banget dan itu gak kena VAR. Catatan yang keenam, Barella dan Lautaro Martinez sangat amat on fire. Sekarang masing-masing dari mereka mencetak 1 gol di 3 pertandingan terakhir. Barella mencetak gol ke gawang Barca, di Salernitana dia 1 gol 1 assist, kemudian tadi malam juga cetak gol. Sementara Lautaro cetak 1 gol 1 assist lawan Barca, cetak 1 gol juga lawan Salernitana, dan tadi malam juga mencetak gol. Mereka berdua benar-benar lagi on fire. Lalu catatan yang berikutnya yang ke-7, gue senang melihat kekompakan, keharmonisan para pemain di sosial media ya. Itu si Mkhitaryan posting di Instagram. Dia bilang bahwa ini adalah kemenangan yang layak untuk seluruh punggawa, seluruh para pemain Inter. Lalu Gosens komentar di postingannya Mkhitaryan, dia bilang ini adalah gol yang sangat layak untuk Mkhitaryan atas kerja kerasnya. Lalu Barella juga nanggepin Miki. Wah, imut banget. Catatan yang ke-8 yaitu tentang gol-gol kita tadi malam. Gol pertama lewat Barella melalui umpan terobosan Lautaro Martinez. Gila, Lautaro Martinez kalau lagi on fire, passingnya, pergerakannya, shootnya, semuanya keren banget. Tadi malam umpannya ke Barella juga bagus. Lalu gol kedua kita melalui solorannya si Lautaro Martinez, tumben-tumben dia bisa gocek anjir. Dan itu berawal dari interceptnya Mkhitaryan. Jadi si komentator pertandingan juga sempat bilang bahwa senjata Inter akhir-akhir ini adalah bermain bertahan, lalu intercept atau tackle, kemudian serangan balik yang super cepat. Dan itu juga kembali terlihat di gol kedua lawan Fiorentina melalui Lautaro Martinez. Kemudian gol ketiga kita ke gawang Fiorentina melalui penalti. Gue sempet deg-degan, gue gak pernah nyaman kalau ngelihat Lautaro Martinez nendang penalti. Udah deg-degan banget. Untungnya si Lautaro Martinez gak pakai ambil pusing, tendangan pelan, placing yang udah tendang aja, hajar kenceng banget dan gol. Dan yang terakhir golnya Mkhitaryan itu di menit 94 plus ya. Lanjut catatan yang ke-9, Lukaku masih belum juga main. Yang kemarin disebut-sebut akan ada di bench, bahkan gak ada. Lama banget dibilangnya cedera biasa, akan sembuh setelah international break. Ini sekarang Lukaku sudah melewati pertandingan lawan Roma, Barca home and away, lawan Sassuolo, lawan Salernitana, lawan Fiorentina. Udah 6 pertandingan gak main-main setelah international break, lama banget. Aduh. Dan yang lebih menyedihkan lagi, Aslani tadi malam sama sekali gak bermain. Dia gak dapat kesempatan. Semoga lawan Pilsen dia dapat deh. Itu 3 gelandang kita juga udah kecapean banget. Tapi selesai pertandingan di sesi wawancara, Inzaghi sempat ngomong sih bahwa dalam waktu dekat Lukaku akan kembali tampil, kemudian disusul oleh Brozovic dan Gagliardini. Jujur gue gak peduli sih Gagliardini kapan sembuhnya. Lalu catatan yang terakhir yang ke-10 dari pertandingan tadi malam yaitu expected goal. Ini kalau teman-teman lihat, kita kebobolan 3 gol dari Fiorentina, padahal secara statistik harusnya Fiorentina tuh cuma ngebobol kita 1 koma ternyata teman-teman. Jadi pertahanan kita parah banget. Dan kalau coba gue bandingkan dengan expected goal pertandingan antara Milan lawan Monza, ternyata Milan walaupun menang 4-1 lawan Monza, expected goalnya cuma 1. Milan tuh harusnya cuma ngebobol 1 ke gawang Monza, tapi ternyata berhasil menyelesaikan 4 gol. Sementara kita kebalikan, Fiorentina harusnya ngebobol kita tuh cuma 1 koma, tapi malah berhasil 3 gol. Artinya lini belakang kita belum sekokoh Milan dan lini depan kita belum mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun seperti Milan. Ini kita harus terus mengasah. Sekarang kita tinggal menantikan hasil akhir dari partai tim-tim di atas kita. Lagi ada big match tuh, Atalanta, Napoli, Lazio, Roma. Apapun hasil dari pertandingan itu, yang jelas kita pasti akan merapat. Silakan teman-teman untuk komentarnya dari pertandingan tadi malam. Gimana jantungnya? Silakan analisisnya, tulis di kolom komentar. Menurut teman-teman pemain terbaik tadi malam siapa? Kalau menurut gua antara Lautaro dan Dzeko sih. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.